Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kresna Aditya Kusuma akan mempresentasikan tentang UTS dari mata kuliah Bisnis Intelijen dari Pak Ucup Darussalam, yaitu membuat eh, suatu visualisasi atau dashboard dan menjelaskan apa insight yang bisa didapat di dashboard tersebut menggunakan tools bisnis intelijen. Ya, di sini saya akan menggunakan tools Power BI. Saya akan share dashboardnya. Nah, ya, berikut dashboard yang telah dibuat. Saya menggunakan Power BI dengan dummy data. Dia penjualan dari Januari sampai Agustus di suatu perusahaan ya, atau usaha. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang pertama chart-chart apa yang saya gunakan. Kemudian saya akan menjelaskan juga insight apa yang bisa didapat dan kenapa saya menggunakan chart, memilih untuk menampilkan dengan chart tersebut. Ya, page yang pertama adalah store sales overview ya. Di sini bisa dilihat pie chart antara total sales by chain-nya per chain-nya. Jadi di sini ada dua chain yaitu Lindsay dan Vision Direct. Nah, selanjutnya ini menggunakan card yaitu untuk menampilkan berapa jumlah total stores dan berapa jumlah new stores. Selanjutnya ini saya menggunakan cluster column chart yaitu dengan x-aksis bulan dan y-aksis total sales variance. Total sales variance ini adalah perbandingan total sales tahun ini dengan tahun sebelumnya. Dan saya menambahkan legend DM. DM itu ada district manager. Terus sehingga tampilannya seperti ini. Selanjutnya ini saya menggunakan scatter plot atau scatter chart ya di Power BI. Di sini dengan value district-nya dan store number-nya berapa. Dengan x-axis itu sales per square feet ya. Jadi di datanya itu ada sales per square feet ya. Dan x-aksisnya ini adalah total sales variance dan persen. Jadi dia perbandingan antara total sales tahun ini dan tahun kemarin itu dalam persen. Gitu. Kenapa saya menggunakan ini? Saya ingin melihat total sales persennya dan sales per square feet per distriknya ya. Jadi kita bisa lihat berapa sih total sales variance dan sales per square feet-nya di distrik tersebut. Dan yang terakhir ini adalah map chart ya. Map chart ini kita bisa memasukkan saja langsung postal code ke lokasi. Nah, dengan legend-nya itu store type, jadi antara new store dan same store, dan bubble size-nya ini di shear sales ya. Jadi artinya semakin besar si bubble-nya ini, semakin besar juga sales di shear-nya. Nah, eh yang pertama kenapa saya menampilkan seperti ini? Pertama untuk pie chart ini kita bisa langsung mengetahui ya. Jadi total sales tahun ini kalau kita bagi per chain yaitu ada 71% itu dari Fashion Direct ya. Sedangkan 29% ini dari chain Lindsay. Jadi kalau kita lihat pie chartnya bisa oh kontributor terbesarnya untuk sales tahun ini adalah
dari chain Fashion Direct yaitu sebesar 16 juta dolar. Ya. Selanjutnya eh, di cluster chart yang kanan ini kita bisa lihat eh, apa performance per bulannya untuk total sales variance per district manager. Jadi kita bisa lihat misal di Januari ini ternyata minus semua di laporan salesnya ini ada minus semua ya variance-nya. Minus semua ini artinya total semua direct district manager ini total salesnya tahun ini lebih lebih jelek atau lebih sedikit dari tahun kemarin. Ya. Lalu kita bisa tahu nih kontributor di Januari ini siapa sih yang terbesar gitu ya dari value value variance-nya. Oh ternyata kita bisa lihat ada dua di Januari ini ada dua eh, district manager yang bisa dilihat. Maksudnya kontributor yang paling banyak yaitu Carlos Grillo dan Andrew Ma. Lalu kita juga bisa klik di legend ini, di chart ini. Oh ternyata Carlos Grillo ini membawahi total ada 9 total store dan semua ini fashion direct ya. Dia fashion direct ternyata. Nah, kita bisa lihat juga di scatter chartnya. Ini untuk distrik tersebut dia itu total variance-nya i- dalam persen yaitu minus 26%. Yang artinya hasil sales tahun ini itu lebih sedikit 26% atau lebih kecil 26% daripada yang tahun lalu ya. Dengan total salesnya itu 320.000. Dan di sini juga bisa kita lihat letak store-nya itu untuk yang di bawah Carlos Grillo ini di mana saja sudah terlihat. Begitu salah satu insight yang bisa dilihatnya. Ini berlaku juga untuk ketika bulannya itu plus total sales variance-nya. Kita bisa lihat di Maret ini semua plus, berarti penjualannya ini bagus tahun ini ya dibandingkan tahun kemarin, Maret tahun kemarin. Nah, kita juga bisa lihat nih, kita contoh Tina Tina Lasila. Kalau kita klik, ini kita ingin tahu berapa persen sih total variance-nya gitu ya terhadap tahun kemarin. Nah, di sini juga bisa dijelaskan, bisa terlihat bahwa oh ternyata total sales variance ini sangat bagus ya, hampir 50% dengan total year sales-nya 547.000. Nah, ini sangat bagus. eh, si district manajernya sangat bagus di performanya pada bulan Maret. Di sini kita bisa lihat juga total store yang dipegang under eh, Tina Lasila tadi ada 9 dan semua Fashion Direct. Ya, seperti itu. Ini dashboard. Ini juga bisa melihat eh, untuk apa performa bulan-bulan yang lainnya. Karena kalau dari chart pun ini bisa kelihatan oh Januari ini minus semua, Februari dia ada minus, ada yang plus gitu kan. Biasanya kita melihat mana nih yang kontributor yang minus, yang membuat minus apa gitu kan. Nah, kita bisa lihat di sini gitu Enruma itu Enruma total surveillance-nya berapa gitu ya, sales square meternya berapa. Nah, jadi insight yang bisa didapat dari page overview ini seperti itu. Selanjutnya saya akan jelaskan tentang distrik monthly sales. Jadi ini adalah dashboard mengenai
monthly sales per distrik. Nah, saya sama seperti yang overview, saya akan menjelaskan satu-satu chart apa yang saya pakai dan kenapa saya pakai itu, lalu memberitahu insight apa yang bisa didapat. Ya. Yang pertama ini adalah slicer. Slicer ini digunakan untuk filtering. Jadi district manager mana saja yang saya pengen lihat. Ya. Yang kedua ini saya pakai cluster chart biasa sama dan x-axisnya nama toko gitu ya, store name, number, y-axisnya ini dia penjualan tahun ini. Ini. Yang ketiga adalah total sales variance persen per month. Nah, ini persentasenya. Jadi kalau kita lihat overview ini bisa lihat persenannya di scatter plot. Ini saya buat juga dia per bulan. Jadi kita bisa tahu mana yang minus, bulan mana yang minus, mana bulan yang plus, gitu. Plusnya seberapa persen, minusnya berapa persen, gitu bisa terlihat di total sales variance ini ya, chart ini. Yang ketiga adalah scatter plot juga. eh ini saya menampilkan average rata-rata harga per unit di tahun ini dan bawahnya atau x-axisnya itu total sales variance persen ya dengan legend ini per kategori. Per kategori ini kategori item yang dijual ini ada women's, ada share intimate, junior shoes, kids men's dan lainnya. Lalu dengan size-nya adalah sales tahun ini ya, penjualan tahun ini. Ya semakin besar bubble-nya, ini semakin besar juga hasil terjualnya gitu. Lalu yang terakhir ini adalah area chart atau ini line chart tapi ada areanya gitu, gradasi areanya. Ini dengan x-aksisnya bulan dan y-aksisnya adalah penjualan tahun ini dan penjualan tahun kemarin. Jadi kalau kita klik di mana bisa tahu ini di toko ini penjualan bulan Januari tahun ini berapa dan tahun kemarin berapa begitu. Nah, yang pertama insight yang bisa didapat adalah kita bisa menganalisa store yang paling besar memberikan sales tahun ini. Gitu ya. Kita bisa sort dulu, sort this year sales dan sort descending. Jadi dia sort dari terbesar paling kecil, yaitu Charleston Fashion Direct. Ya, ternyata Charleston Fashion Direct. Nah, jika kita klik chart ini, chart yang lainnya ini akan otomatis memfilter data-data yang di store ini saja. Jadi, jika kita lihat Charleston Fashion Direct ini, kita bisa lihat ke sebelahnya ini total sales variance. Dia di Januari minus 29%, di Februari minus 8%, Maret plus 32%, dan sebagainya. Itu. Yang scatter plot juga kita bisa mengetahui di store ini yang paling besar untuk total total salesnya yaitu ada kids dan shoes ya, ini paling besar, kids, home, dan shoes untuk kontributor sales tahun ini. Nah, di sini juga bisa dilihat di store Charleston Fashion Direct ini untuk shoes ini average harga per unitnya tahun ini adalah $15 ya, berarti sangat tinggi. Nah, total variance-nya pun adalah 7%, yang artinya ini lebih
shoes ini di Charleston itu tahun ini lebih besar daripada tahun kemarin, ya, si total salesnya. Jika kita tidak bisa ini, tidak bisa double filter ya, double filter. Nanti saya akan apa tunjukkan bahwa shoes itu di bulan ini trennya seperti apa ya. Saya akan meneruskan dulu untuk store-nya. Jadi di Charleston Fashion Direct ini kita bisa lihat eh, total sales variance-nya persennya ya adalah 29%. 29% ini dari mana? Jika kita ingin mengetahui eh, apa amount dari salesnya, itu kita bisa lihat di tren berikut ini. Nah, kita bisa lihat di Januari ini total sales tahun kemarin itu 71.000. Nah, total sales tahun ini 50.000. Nah, yang artinya eh, di Charleston ini di Januari itu total sales variance-nya minus 29%. Jadi di sini juga bisa kita langsung lihat, oh bulan mana saja sih eh, yang plus variance total sales variance-nya gitu kan. Kita dengan apa? Dengan sekilas bisa langsung lihat, eh, oh ini yang merahnya lebih tinggi daripada biru, Maret. Oh iya, besarnya berapa? Ini bisa langsung ketahuan 110.000 dan 82.000. Biasanya ini minus ya di Charleston. Charleston ya. Nah, kalau untuk kita berbicara keseluruhan, bahwa Januari, April, dan Juli ini adalah total sales yang buruk. Dengan total paling buruk ini Juli dengan minus 27% ya. Kalau kita ingin mengetahui apa sih item yang membuat total sales variance persen ini minus, itu kita bisa klik, nah langsung keluar. Ini data komparasi antara Juli tahun kemarin dan Juli sekarang, ya. Dan ini tahun kemarin ini 3 juta dolar, sedangkan tahun ini 2 juta dolar. Unit mana saja sih yang berkontribusi, gitu kan? Nah, ini kita bisa dilihat yang paling terburuknya adalah kategori woman. Gitu ya. Woman dengan di share salesnya 185.000, itu total sales variance-nya itu minus 51%. Jadi lebih dari setengahnya. Jika di total di bulan Juli, ini kategori woman menurun di tahun ini dibandingkan tahun kemarin ya. 51%. Nah, insight-nya jadi entah bagaimana kategori woman ini bisa di-push marketingnya atau tidak di kencangkan lagi promosinya atau dan lain-lain. Itu tapi dengan data visualisasi ini bisa terlihat mana-mana saja kategori yang sekiranya bisa lebih di-push lagi marketingnya gitu ya atau bagaimana strategi yang lainnya gitu ya. Untuk shootnya juga sama walaupun dia average per unitnya sangat tinggi, paling tinggi gitu ya, $16, tapi total sales variance-nya itu minus 21% di bulan Juli, yang artinya tetap secara total penjualan gitu untuk shoes itu tahun ini lebih rendah daripada tahun kemarin begitu. Begitu. Di sini juga kita bisa report per district manager juga bagaimana performanya. Contoh ini Alan Guinot, gitu, Alan Guinot and Ruma.
Anil gitu. Jadi saya ini membuat filter untuk report district monthly ya per district manager. Jadi kita bisa lihat misal N rumah gitu kan, N rumah ya misalnya yang Alan Guinot ini kan, di Alan Guinot ini store-nya itu yang paling besar adalah 504 Gaithersburg Linsley ya. Sedangkan paling kecil yaitu Pasadena Linsley 18.000. 18.000. Nah, ini dikarenakan kenapa kecil karena dia baru buka itu bulan Juli. Ya, jadi reportnya 2 bulan gitu. Atau jika ternyata si Pasadena ini sudah buka dari Januari tapi menghasilkan sales yang paling rendah, jadi bisa direkomendasikan entah yaitu marketingnya di push lagi atau ditutup saja tokonya gitu ya, seperti itu kita juga bisa lihat sama per ini per kategori mana saja. Nah, ini seperti home ini total sales variance-nya 41%. Nah, di share sales ini 42.000 walaupun tidak terlalu besar atau tidak sebesar shoes, si home ini total sales variance-nya plus 41%, yang artinya penjualan kategori home di tahun ini lebih baik ya daripada tahun kemarin. Nah, ini yang artinya bisa dipakai jika di home ini menjadi report, bisa digunakan menjadi report jika di home ini ternyata sudah dilakukan strategi marketing yang sudah dilakukan gitu. Hasilnya ternyata memang naik. Jadi kita tahu mana strategi marketing yang memang berhasil, mana yang tidak, atau yang lebih optimal seperti apa. Seperti itu. Nah, ini Arnold, Brad Sutton, kalau Grillo, itu dan sebagainya. Oke, terima kasih. Eh, Berikut presentasi dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.